adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa bukan? Berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap antusias buat memuji Tuhan. Yuk adik-adik sekolah minggu, kita mau sama-sama datang pagi hari ini untuk beribadah bersama Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk mari kita lipat tangan kita mau sama-sama tutup mata kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih setia yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji dan meninggikan Engkau. Biarlah Engkau yang disukakan atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan semangat kita mau sama-sama katakan, amin. Yuk adik-adik, pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Meskipun kita harus beribadah dari rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Lebih semangat lagi ya buat memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita mau sama-sama bergandengan tangan ya. Bergandengan
Yuk adik-adik, pagi hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau datang lagi lebih sungguh yuk. Kita mau sama-sama lipat tangan kita. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau sama-sama belajar untuk memuji Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama buat memuji Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi setiap kerinduan kita. Kita mau sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Kalau pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati orang yang menyampaikan firman Tuhan.
Biar firman yang boleh disampaikan itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Mari kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini yang berjudul merendahkan diri. Diambil dari Kejadian 32 ayat 20. Siapakah di antara kalian yang punya kakak dan adik? Kakak yakin kalian juga pasti punya teman-teman. Pernahkah kalian bertengkar dengan kakak dan adik kalian ataupun dengan teman-teman kalian? Nah, kemudian bagaimana caranya kalian berbaikan kembali dengan mereka? Apakah kamu cukup berani untuk datang merendahkan diri dan minta maaf kepada temanmu atau saudaramu? Bila kita cukup berani untuk meminta maaf, maka kakak yakin mereka pasti mau memaafkan kita. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang dua bersaudara yang bertengkar. Kemudian, apakah yang terjadi kepada mereka? Nah, ini adalah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Esau itu disayangi oleh ayahnya, tetapi Yakub disayangi oleh ibunya. Nah, suatu hari kedua bersaudara ini bertengkar karena hak kesulungan. Apakah hak kesulungan itu? Hak kesulungan itu adalah hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada ayah ke anaknya. Jadi hak kesulungan ini pertama kali diterima oleh Abraham. Kemudian Abraham memberikannya kepada Ishak dan Ishak akan menurunkannya kepada anaknya. Esau sebetulnya tidak peduli adik-adik dengan hak kesulungan ini. Tetapi sebaliknya Yakub sangat menginginkan hak kesulungan ini. Ketidakpedulian Esau ini terlihat pada saat suatu hari dia pulang dari berburu dan merasa kelaparan. Dia dengan mudahnya menukarkan hak kesulungan ini dengan semangkuk kacang merah milik Yakub. Tetapi kemudian pada saat ayahnya menjanjikan untuk memberikan hak kesulungan itu kepadanya dan Esau tidak memperolehnya, maka Esau merasa sangat marah, terutama kepada Yakub yang menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Akibatnya, Yakub merasa sangat ketakutan. Dia ketakutan bahwa Esau akan membalas dendam kepadanya. Kemudian ayahnya, Ishak, menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah pamannya sehingga dia selamat dari kejaran Esau. Tahun-tahun berlalu, Yakub tinggal di tempat pamannya yang bernama Laban. Di situ, Yakub menikah dan kemudian dia mendapatkan anak-anak. Selain mendapatkan anak-anak, dia juga mendapatkan ternak dan harta yang banyak. Setelah 20 tahun lamanya, Yakub mulai merasa rindu untuk pulang. Dan dia bertanya kepada Tuhan apakah dia boleh untuk pulang kembali ke tanah Kanaan. Tuhan menyuruh Yakub untuk pulang kembali ke tanah Kanaan. Sehingga Yakub segera bersiap-siap adik-adik. Bayangkan kalau kalian ingin melakukan perjalanan jauh, apa yang kalian siapkan? Maka Yakub mengepak seluruh hartanya, mempersiapkan seluruh ternak-ternaknya, dan juga mempersiapkan dan mengajak seluruh keluarganya untuk pulang ke tanah Kanaan. Di tengah jalan, Esau mendengar bahwa Yakub sedang dalam perjalanan pulang ke Kanaan. Wah, kemudian Esau menyiapkan 400 tentara untuk menemui Yakub. Mengerikan ya adik-adik, sangat menakutkan. Yakub juga merasa ketakutan begitu dia mendengar bahwa Esau akan menemui dia dengan begitu banyak tentara. Dia merasa bersalah dan merasa bahwa Esau masih marah kepadanya dan ingin membalas dendam kepadanya. Karena itu Yakub mencari cara, bagaimana ya caranya untuk meminta maaf kepada Esau dan bagaimana caranya supaya Esau tidak marah lagi kepadanya. Yakub kemudian menyiapkan banyak hadiah untuk Esau. Dia menyisihkan banyak sekali ternak untuk dipersembahkan menjadi hadiah untuk Esau.
Kita lihat di sini ya, apa saja hadiah yang dipersiapkan Yakub untuk Esau. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta betina dengan anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Wah, sangat banyak sekali ya. Ini merupakan rencana Yakub. Dia ingin merendahkan diri dan datang kepada Esau untuk meminta maaf dan berharap supaya kakaknya tidak marah lagi kepadanya. Jadi dia menyiapkan persembahan yang begitu banyak ini untuk diberikan kepada Esau. Yakub berharap pada saat Esau melihat hadiah-hadiah tersebut, Esau tidak akan marah lagi dan mau memaafkan dia. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari sikap Yakub ini. Bila kita sudah melakukan kesalahan, maka kita harus berani, harus mau untuk merendahkan diri dan meminta maaf kepada orang lain. Kakak yakin Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan mengasihi orang-orang yang berani mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Seperti Yakub, dia punya kerendahan hati untuk datang dan meminta maaf kepada Esau. Nah, sebelum kita akhiri cerita pada hari ini, mari kita membaca ayat hafalannya ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 20. Di sini tertulis, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dulu. Kemudian, barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Mari kita baca ayat ini sekali lagi. Kejadian 32 ayat 20. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Adik-adik, mari kita mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau yang sudah mengajarkan kepada kami contoh yang sangat indah. Tolong supaya anak-anak yang masih kecil ini boleh belajar dari kisah Yakub dan Esau. Walaupun Yakub sudah melakukan kesalahan, tapi dia mau merendahkan diri untuk datang kepada Esau. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sertai keluarga mereka, berkati orang tua mereka, dan seluruh kaum keluarga mereka. Sehingga dimanapun adik-adik ini berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat ini. Caranya mudah kok, yuk ikuti Cici cara membuatnya ya.
Nah, itu dia cara membuatnya. Mudah bukan? Kalau kalian berhasil membuatnya, jangan lupa di-share ya ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.